Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan tugas kita dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai mahasiswa tentunya. Kemudian salam serta selawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membebaskan kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja saya perkenalkan. Nama saya Siti Nur Hadijah, jurusan Tarbiyah, program studi Kependidikan Agama Islam, dalam hal ini kelas KIC. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Office Word. Akan tetapi sebelum saya masuk kepada praktek dalam penggunaan aplikasi Microsoft Office Word, tentunya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah Microsoft Office Word. Jadi sejarah Microsoft Office dan perkembangannya dari tahun ke tahun memang perlu kita ketahui agar kita juga tidak ketinggalan versi-versi terbarunya, karena tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya di zaman sekarang keseharian hidup kita itu dalam hal pekerjaan, misalnya tidak lepas dari aplikasi perkantoran, kemudian seperti untuk membuat surat, menginput data karyawan, membuat karya ilmiah dan sebagainya. Apalagi kita berkecimpung di dunia kampus, khususnya kita sebagai mahasiswa, tentunya keseharian kita itu dihadapkan dengan tugas-tugas makalah dan lain sebagainya yang tidak bisa lepas daripada Microsoft Office Word ini. Khususnya lagi kepada mahasiswa yang jurusan Kependidikan Agama Islam, selain dituntut bagaimana bisa menjadi pendidik, kita juga dituntut untuk menjadi tenaga kependidikan. Tentunya kita harus menguasai, atau salah satu aplikasi yang selalu kita gunakan yaitu Microsoft Office Word, baik itu di perkantoran, misalnya menginput data karyawan atau membuat surat dan lain sebagainya. Itu adalah tugas daripada kependidikan. Tentunya aplikasi Microsoft Office Word ini sangat-sangat kita butuhkan dan sangat-sangat berarti bagi kita. Ya. Jadi Microsoft Office Word ini adalah aplikasi yang memudahkan kita dalam menginput data. Ya, langsung saja kita masuk kepada penggunaan Microsoft Office Word itu sendiri. Yang pertama, kita mengklik Start, ya. Kemudian klik Microsoft Office Word. Nah, pada tampilan ini, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan Microsoft Office Word 2007. Akan tetapi, tadi yang saya jelaskan adalah Microsoft Office Word pada umumnya. Jadi, dari tahun ke tahun kita ketahui bahwasanya Microsoft Office Word itu sangat-sangat cepat ya perkembangannya atau perubahannya. Akan tetapi pada intinya sama, untuk mengolah data. Jadi pada kesempatan hari ini kita menjelaskan, atau saya akan memberikan contoh terhadap Microsoft Office Word 2007. Nah, setelah kita mengklik Microsoft Office Word, aplikasi Microsoft Office Word ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk sebagai contoh, saya mengambil data dari, ya, kita copy dulu ya, untuk kita jadikan contoh dipraktekkan. Jadi untuk mengcopy dari
untuk mengcopy, untuk memindahkan ke slide baru dengan cara menekan Ctrl C. Kemudian membuka halaman baru. Kemudian untuk menekan kembali Ctrl paste atau Ctrl V F. Jadi bentuk tulisan ini dan jenis tulisan ini kita belum tahu jenisnya dan ukuran jarak spasinya belum kita atur ya. Jadi ini sebagai sampel ya, sebagai contohnya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka ada beberapa tampilan yang berada di atas slide ini. Yang pertama ada home, kemudian insert, backlight, reference, review, dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat kepada tampilan home. Nah, pada tampilan home ini di atas ya, ada jenis huruf. Ya, ada pilihan jenis huruf ya, apakah kita menggunakan Times New Roman, misalnya kalau kita mau tulisan itu misalnya jenis yang formal, maka kita biasanya digunakan Times New Roman atau lain sebagainya. Nah, kita bisa mencontohkan langsung. Misalnya pada paragraf ini akan kita gunakan jenis huruf Arial. Nah, maka jenis huruf yang akan muncul pada yang kita blok. Jadi sebelum mengklik jenis huruf, maka pertama kali yang kita lakukan adalah memblok tulisan yang akan kita rubah jenis hurufnya. Kemudian font atau ukuran huruf. Biasanya kalau dalam karya tulis ilmiah biasanya digunakan dengan font 12 ya. Misalnya kita mau menggunakan font 14. Nah, seperti ini. Kemudian terkadang kita biasa menggunakan huruf yang tebal ya. Maka kita cukup menekan Ctrl B. Kemudian kita mau memiringkan tulisan, kita cukup menekan Ctrl I. Ini adalah cara alternatif ya, cara alternatif yang paling gampang ya, ketimbang kita menindis menggunakan mouse atau mengklik di atas sini. Mending kita menggunakan Ctrl B, Ctrl I untuk memiringkan tulisan, dan untuk menggaris bawah tulisan maka menggunakan Ctrl U. Maka tampilannya akan muncul seperti ini ya. Kemudian warna tulisan. Nah, warna tulisan ya, biasanya kita mau memberikan gaya tersendiri ya, maka kita mengganti warnanya, misalnya warna hijau ya. Warna biru, hijau. Nah, posisi tulisan ada rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Biasanya kalau dalam bentuk formal, biasanya kita menggunakan rata kiri kanan ya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini jarak. Nah, spasi ya, 1,5. Jadi ini adalah pilihan-pilihan. Kita mau kasih jarak 2 ya. Nah, pada tampilan ini akan memberikan kita bahwa biasanya digunakan ketika kita sedang menginput nama-nama karyawan ya, data nama karyawan. Biasanya kita menggunakan ini untuk menyusun abjad
dari A sampai Z sehingga memudahkan kita. Kemudian memberikan nomor secara otomatis, cukup mengklik ini ya, yang di atas ini. Kemudian ini fungsinya untuk memberikan jenis atau macam-macam jenis model-model tulisan. Nah, seperti ini dan lain sebagainya ya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian lanjut kepada insert. Nah, pada tampilan insert ada yang namanya table, picture, shapes dan lain sebagainya yang bisa kita lihat sendiri ya. Nah, ini adalah table, fungsinya adalah ketika kita mau memasukkan data yang membutuhkan tabel. Nah, maka dengan mudahnya kita cukup mengklik table ya, tampilan table di atas ya. Nah, contohnya begini. Nah, kalau kita membutuhkan hanya satu kolom, maka yang kita klik ini ya, atau membutuhkan 10 kolom ya, atau 5. Kolom, kemudian ke bawah 3. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian biasanya kita senang dengan yang warna-warna. Kemudian bisa saja kita memberikan warna seperti ini dengan menekan tombol, dengan menekan tampilan-tampilan yang ada di atas. Nah, banyak pilihannya, bisa kita gunakan dan kita pilih. Kalau kita mau menggunakan atau menambah kolom dengan sendiri, maka kita cukup mengklik draw table. Jadi kita menambahkan dengan cara menarik dari atas sampai bawah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian lanjut kembali kepada tampilan awal, picture. Nah, selain itu di Microsoft Office Word juga bisa kita mencantumkan foto atau gambar dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Maka cukup dengan mengklik picture pada tampilan ini, kemudian memilih foto yang akan dimasukkan ya. Misalnya kita mau masukkan ini ya, tinggal mengklik insert. Nah, akan muncul tampilan atau gambar tersebut. Tinggal kita mengaturnya atau mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Ini ya. Kemudian ada tampilan shapes. Nah, ini jika kita menginginkan ada variasi di dalam tulisan kita atau data kita, maka cukup kita mengklik sesuai dengan keinginan kita atau jenis-jenis yang ada di sini ya. Misalnya kita mau mengklik atau kita membutuhkan ini. Menariknya. Nah, cukup. Kemudian kita mau memberikan warna. Ya, setelah kita mengklik, setelah berada di tampilan slide ini, maka akan muncul tampilan pilihan warna. Ya, kita mau memberikan warna, misalnya warna biru. Muncul seperti ini. Dan masih banyak lagi
tampilan-tampilan pada tampilan insert ini yang bisa kita gunakan. Kemudian juga untuk memberikan nomor pada setiap kertas ya, atau pada setiap tampilan. Kita cukup mengklik back number, kemudian kita memilih, ada beberapa pilihannya dan akan muncul tampilan seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita memilih ini ya, nah, akan seperti ini tampilannya. Nah, ini fungsinya untuk memberikan gaya pada tulisan. Nah, kita mau memberikan gaya tulisan seperti ini, cukup kita mengklik. Nah, akan muncul seperti Nah, ini bisa kita membuat gaya pada setiap tampilan baik ya atau kertas. Setiap tampilannya kita bisa memberikan, biasanya ini digunakan pada saat pembuatan modul ya, untuk memberikan tulisan pada bagian bawah. Misalnya kita memilih ini ya, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita seperti ini. Nah, pada tampilan backlight ada margin ya, atau ukuran untuk kertas. Jadi biasanya kita menggunakan normal atau beberapa pilihan yang biasa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian size-nya ada. Nah, kita mau menggunakan A4, cukup mengklik A4, maka akan seperti ini kolom. Nah, biasanya kita mau membuat tampilan ini terbagi 2 atau 3 bagian. Biasanya digunakan pada saat membuat sebuah artikel, misalnya ini ya. Akan terbagi 2. Seperti ini. Kemudian memberikan warna pada background tampilan Anda. Misalnya kita mau menggunakan warna coklat, seperti ini, maka tampilannya akan berubah. Kemudian lanjut pada tampilan reference. Nah, reference ini biasanya kita gunakan pada saat pembuatan karya tulis ilmiah untuk memberikan catatan kaki pada setiap tampilan back. Maka dengan cara mengklik reference, kemudian klik pada tampilan ini, dengan otomatis akan muncul pada bagian bawah. Sehingga kita menulis
dan masih banyak lagi tampilan-tampilan yang ada pada Microsoft Office Word ini yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita ya. Nah, untuk merubah tulisan ini adalah gambar untuk atau warna untuk background tulisannya. Nah, misalnya kita membuat seperti ini. Sama untuk membuat table yang seperti tadi. Kemudian bagaimana cara untuk menyimpan data yang sudah kita olah pada dokumen? Maka dengan cara klik Ctrl S, muncul tampilan seperti ini. Kemudian menulis judul dari tugas untuk memudahkan kita dalam mencari data yang sudah kita olah ya. Kemudian mengklik save. Nah, seperti itu. Jadi itulah tadi apa yang sudah saya jelaskan atau berbagi ilmu terkait dengan Microsoft Office Word. Masih banyak lagi yang harus kita pelajari dalam hal ini menggunakan Microsoft Office Word. Masih banyak tampilan-tampilan tadi yang belum saya sempat jelaskan karena sangat banyak. Jadi intinya bahwa dalam mengolah data sesuai dengan kreativitas kita dan keinginan kita. Dengan mencoba berbagai yang ditampilkan di aplikasi ini, maka dengan mudah kita bisa memahami apa yang ada pada tampilan ini dan bisa memberikan kita ilmu yang baru lagi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.